Oke, kita buat aja langsung untuk layoutingnya. Nah, pertama saya pengen ngerapihin layout menunya. Jadi di sini saya pengen buat si layout menu yang dasar itu ada sedikit lebih rapi gitu ya. Ini bisa dibuat kayak gini. Class name inline flex biar dia kayak gini sejajar. Oke. Kalau udah masing-masing komponen ini bisa kita buat BG Zing misalnya atau BG Black gitu ya. BG Black, teksnya white, PY-nya 3 mungkin, PX-nya 5. Nah, kayak gini jadi menu. Kegedean sih sebenarnya. Oke, PY-nya 2, PX-nya 3. Oke, kayak gini. Ini li-nya teksnya mungkin LG gitu ya. Oh, kegedean. Ini karena kita gedein sih sebenarnya. Oke, kayak gini. Terus ini kita gedein aja. Kalau udah kita buat si menunya ini jadi lebih reusable dengan cara kita tambahkan aja di sini. Copy. Oke, kita buat komponen baru, cons misalnya dalam sini, bisa di luar juga, tapi saya pengen di dalam aja biar dia ke encapsulation gitu ya kalau misalkan teman-teman belajar OOP. Jadi ya walaupun sebenarnya yang bisa pakai komponen ini dia juga gitu ya. Cons misalnya menu item kayak gini. Nah, ini kita return kayak gini. Kalau udah ini bisa kita hapus dulu mungkin, atau kita coba buatkan dulu di sini, panggil menu item. Menu item, coba kita lihat. Nah, ini udah ketambah. Tinggal kita sesuaikan ya di sini. Misalnya ada URL, string, terus title-nya. Tinggal kita ganti URL-nya, kita masukin ke sini. Terus title-nya kita masukin ke sini. Supaya apa? Supaya dia reusable. Kita masukin aja di sini URL-nya yang tadi yang home. Ini title-nya home. Oke, tinggal kita ganti aja yang ini. Kita copy aja dashboard. Ini juga dashboard. Things. Ini kalkulator. Cari. Terus kalau udah jadi lebih rapi ya. Jadi ketika kita pengen ada ngubah styling, tinggal ubah aja di sini. Maka semua bakal berubah. Nah, ini kan kita mungkin tambahkan gap sedikit dengan cara space X 3 misalnya. Biar ada gap di sini. Nah, ini biar lebih estetik lagi gitu ya. Kita tambahin rounded LG. Oke, biar ada apa namanya? Kayak gini. Oke. Terus gini kita bisa kasih container. Terus mungkin kita bisa ketengahin pakai MX Auto. Oke. Ini juga kita bisa buat full. Terus ini kita tambahkan padding atau margin mungkin ya. PY misalkan 10 pixel. Oke. Kayak gini. Kayak gini. Ini biar lebih enak aja. Oke. Ini saya lebih kecilin dikit. Home, dashboard, bla bla. Kita coba cek. Nah, dia ada tunggu sebentar. Coba refresh ya. Settings profile. Oke. Nah, dia udah kepanggil sih harusnya. Kalkulator, angka 1, angka 2, cari form. Oke. Soalnya kita bakal styles di sini mungkin yang bagian cari orang aja. Yang bagian cari orang kita bisa style. Ini bisa kita buat justify. Saya juga bingung sih ini gimana apanya ya. Mungkin bikin gini aja ya, justify between gitu ya. Atau justify around untuk menunya. Atau kita bisa buat di sini
items n kali ya, biar dia ke kanan. And content n, justify n. Oke, justify n kayak gini. Nah ini biar dia di tengah, kita bisa tambahkan custom class name pakai string gini, biar ini dia di kiri gitu ya. Oke, terus kita bisa tambahkan di sini kayak gini mungkin, biar bisa ditambahkan custom class name. Ini agak ribet sih, nggak apa-apa. Custom class name-nya kita taruh di akhir. Nah, custom class name ini nggak wajib hukumnya. Jadi kalau misalkan nggak wajib, kita tambahkan di sini kayak gini. Sorry, harusnya di sini. Nah, dia nggak wajib, jadi bisa diisi, bisa nggak. Oke, ini kayaknya kita perlu pisahkan, jadi kita buat div baru untuk headernya. Kita juga bisa pisahkan komponennya nanti untuk header. Tapi nggak apa, kita buat aja di sini dulu. Kita tandain header atau menu ya. Di sini kita copy aja yang bagian ini. Oke, sebentar. Bagian ini, class name, inline flex. Oh, oke kayak gini. Ini paste. Terus yang bagian ini jadi kayak grup gitu. Grup kayak gini. Oke. Terus ini bisa kita hapus, ini bisa kita hapus. Ini bisa kita buat, kita panggil lagi menu itemnya, atau menu item yang home, kita ganti ke sini. Kita coba cek. Nah, dia udah bener sih harusnya kayak gini, cuman memang harusnya ini bukan pakai ULD ya, tapi pakai div biasa gitu ya. Kita ganti aja div biasa. Div, ini juga pakai div. Ini juga pakai div. Coba ya. Oke, harusnya udah oke, udah bener. Home-nya di sini ya. Nah, yang home-nya ini juga bisa kita custom. Misalnya yang home saya pengennya dia BG-nya white, terus teksnya blue gitu ya. Oke, teksnya blue, misalnya blue 500. Yes, oke, kayak gini. Terus teks to Excel lah, agak gede. Oke, dia malah ngerubah yang lain ya. Teks LG. Oke, ya kayak gini aja lah. Home, dashboard, settings, kalkulator, cari. Nah, kita bakal bikin styling yang cari. Kita hapus dulu, kita hapus. Maksudnya kita tutup ya, bukan kita hapus. Terus yang bagian ini tinggal kita buat aja stylingnya. Oke, caranya yang form dulu mungkin. Yang form ini saya pengennya dia full ukurannya. Jadi kita buat aja full. Terus dia juga flex. Terus saya pengennya yang cari orang ini button juga. Jadi dia BG-nya misalnya blue. Nah, kita variasi biru sama hitam ya. Teksnya white. Terus PY-nya 2, PX-nya 3. Oke, kayak gini. Terus buttonnya misalkan rounded MD aja, biar nggak taruh round. Terus yang formnya ini nggak kelihatan, jadi kita styling juga. Class name, border pengennya sih yang biasa aja sih, jangan pakai border. Misalkan BG Zing 100 mungkin. Nah, kayak gini. Terus PX-nya 3. Terus ini juga kita bisa buat dia wavefull. Oke. Sebentar, ini kita ganti dulu. Gini. Oke.
Di sini mungkin jangan w full ya, tapi pakai w-nya. Artinya ini kita nggak pakai px, jadi w-nya itu 1 per misalnya 9 per saya juga bingung nih berapa, 5 per 6 gitu ya. Nah di sini misalkan 1 per 6. Coba cek. Nah kayak gini. Terus kita kasih space x3 misalnya. Oke. Ini juga kita kasih margin misalnya 10 mungkin. Oke. Kayak gini. Misalkan mark gitu ya. Nah, yang hasil pencariannya juga kita bisa styling dengan cara masuk ke section result. Hasil pencarian kita styling aja langsung. Text, LG, terus font bold misalnya. Terus, oh ya ini mungkin bisa fontnya biasa aja, tapi yang bagian ini kita boldkan. Oke, sorry. Ini terus class name, terus font bold, biar yang boldnya cuma mark. Oke, kalau udah, yang ini juga kita bisa atur-atur lagi. Misalkan ini kita pengen tambahin image gitu ya. Kita bisa pakai next image. Jadi di sini enaknya kita bikin satu komponen baru. Jadi teman-teman bisa explore ya cara bikin komponen di root aja, mungkin di sini components. Terus di sini misalkan list item search gitu ya. tsx. Terus kita buat aja list item search kayak gini. Terus jangan lupa kita export default list item search-nya. Terus kita buat props-nya, misalnya interface props name gitu ya, string, terus image URL string kayak gini. Kalau udah ya tinggal kita tambahkan aja di sini as props. Tinggal kita pengen datanya apa, name atau image, image URL. Tinggal yang tadi kita return aja, return sesuai dengan yang ada di sini, biar kita nggak ulang-ulang lagi. Ini mungkin nggak pakai ULL ya, jadi kita copy aja, terus kita buat aja list item search. Nah yang ini, terus kita pindahin aja di sini, soalnya name pertama key ya, jadi jelas. Key-nya kita masukin index, terus name-nya kita masukin apa gitu ya, misalnya ini kosong dulu, terus image URL-nya juga kita masukin apa, misalnya kosong dulu. Oke, kayak gini. Terus ini juga pasti bakal error karena di sini kita perlu masukin stylingnya. Nah di sini kita hapus key-nya. Ini kita nggak usah pakai ULL lagi, jadi pakai div, juga pakai div. Terus ini juga ini nggak usah pakai kayak gini, mungkin kita pakai P aja lah, biar dia paragraf. Ini juga P. Oke, linknya kita import. Terus ini juga loginnya kita ganti jadi name. Ini juga kita ganti jadi name. Terus reposnya juga bisa kita hapus dulu sementara. Oke, kayak gini. Kalau udah harusnya dia udah muncul ya. Cuman coba kita rapin lagi. Link bla bla bla. Oh, oke, ini harusnya kita bisa masukin di sini user.login. Nah, kayak gini kurang lebih. Tinggal kita masukin gambar di sini. Nah, cara masukin gambar kita bisa pakai next image. Tapi di sini kita buat dulu dia sebagai inline flex supaya dia kayak sejajar gitu. Inline flex. Nah, kayak gini. Ini harusnya agak kayak gini. Gue full. Oke, yang pertama harusnya gambar. Kita pakainya next image. Jadi image, next image. URL-nya kita
misalkan search-nya si image URL ya, image URL. Terus ukurannya, width-nya misalnya 40, height-nya misalnya 40. Oke. Terus kita perlu alt atau alternatif kalau misalkan image yang nggak ada. Image kayak gini. Oke, ini kosong, image yang nggak ada. Tinggal kita sesuaikan image yang ada di sini. Ini saya lupa, harusnya user.image URL. Oke, search user ini kita cek dia image URL itu adalah avatar URL. Kita pastein lagi. Ini bisa kita hide dulu. Image URL-nya kita ganti avatar URL. Paste. Oke, kita cari ya Farezi. Soal nama saya sendiri. Oke, invalid props bla bla bla. Nah, di sini kita harus ngasih izin ke si Next.js ini kalau kita mau pakai URL si avatars.github user content ini. Caranya, kalau misalkan teman-teman nggak mau atau nggak tahu bagaimana, klik aja link yang dokumentasi ini. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada bagian domain. Jangan lupa kita copy yang URL tadi. Bagian host domainnya aja yang ini. Oke, tinggal kita masuk ke bagian next config. Next config, terus kita bisa tambahkan. Nah, di sini ada image. Nah, itu udah ada. Terus, nah tinggal tambahin domains. Dia bentuknya array kayak gini. Kita paste. Oke, kayak gini. Karena ada perubahan, harusnya kita perlu coba ya, tes. Oke, kita perlu restart yarn dev. Oke, kayak gini. Kasih nama saya lagi. Oke, dia masih error. Avatars GitHub. Oke, yang ini ya. Tanpa HTTPS. Oke, udah benar. Kita copy lagi tadi. Kita ulangi yarn dev. Refresh. Tes. Oke. Image-nya udah muncul. Lama juga. Nah, kayak gini. Nah, agar lebih rapi. Sebentar. Agar lebih rapi, ini bisa kita rapin lagi sih. Untuk yang bagian div ini, kita buat nt misalnya 10. Coba ya. Oh, sorry. Yang bagian ini deh. Oke, benar sih. mt 10. Terus, yang bagian ini juga bisa kita tambahin padding atau margin. Ya, pakai aja di sini. Misalkan space X 3 untuk biar ada jarak gitu. Terus yang image ini juga saya biasanya styling lagi. Kan saya pengen dia rounded full. Oke, biar dia bulat kayak gini. Ini bisa kita gedein lagi sih 60 misalnya. Oke. Guys. Malah kelewatan. Kita bisa kasih border misalnya border black gitu ya. Hitam kayak gini. Bordernya border 2. Nah, kayak gini. Atau border 2-nya itu zing 100 atau yang 200 bebas. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah kita juga bisa misalnya pengen ada jarak gitu ya. Kayak 3. Nah, kayak gini. Ini ada jarak. Terus di sini bisa kita tambahin button-button sesuai dengan URL yang kita pengen. Ini biar rapi, kita image format. Ini kita copy aja bagian yang ini. Oke. Yang ini juga kita bisa gedein tulisannya text LG. Oke, ini harusnya sebentar inline flex. Ini kita bisa buat di sini div lagi buat ngebedain dia per baris. Karena kan dia inline flex ya. Kalau komponen 3 ini kita satuin di inline flex, maka dia bakal berjejer gini. Sedangkan kita pengen berjejernya itu si gambar sama si namanya doang. Nah, untuk itu kita perlu tambahkan div lagi untuk dia jadi vertikal gitu ya. Kita masukin di sini, kita copy paste. Nah, kayak gini. Ini kita bisa kasih misalkan repo aja lah gitu ya. Atau lihat repo. Terus misalnya kita buat teksnya itu kecil banget. Teks SM gitu ya, teks small.
Terus kalau misalkan di hover BG BG blue atau apalah gitu ya, kayak gini, atau teks lah ya, teks. Nah ini, oh sorry, teks blue 500. Nah ini juga bisa kita redupkan sedikit warnanya, texting misalnya 500. Nah ini kan agak redup gitu ya, jadi dia agak sama-sama. Ini juga kita bisa boldkan, font bold. Oke, kayak gini. Nah URL-nya kita bisa panggil URL-nya itu di sebentar. Oh ya, ini juga kita cek dulu apakah dia udah bisa ke. Oke, udah benar ya. Oke, ke sini. Repository-nya juga udah muncul. Kita buat lagi. Nah, di sini kita lihat reponya, kita coba cek repo URL-nya. Oke. Repos URL. Oke, repos URL. Di sini lihat aja langsung repos URL. Sebentar. Misalnya di sini repos URL gitu ya. Ini juga kita tambahin repos URL. Ini awas, hati-hati. Copy repos URL-nya, kita hapus aja yang ini. Langsung masukin aja repos URL. Oke, tinggal kita sesuaikan di sini. Repos URL. Repos URL sama dengan user.repos URL. Oke. Coba cek. Oh, sorry. Oke, Pak Rezi ada misalnya nama saya sendiri. Saya lihat repo. Nah, dia masih dalam bentuk API ya. Tapi ini bisa kita rapihin lagi nanti. Oke, kurang lebih kayak gitu. Misalkan Facebook gitu ya. Nah, dia bakal sesuai kayak gini. Nah, ini saya kasih PR atau challenge ya. Coba bikin komponen untuk yang halaman detail. Kalau misalkan udah, coba kalau misalkan ada kesulitan bisa ditanyakan atau bisa saya bantu gitu kalau misalkan ada kendala gitu ya. Atau teman-teman pengen explore lagi untuk stylingnya, sesimpel itu ya. Maaf kalau misalkan terlalu cepat, karena memang untuk komennya atau complete CSS-nya itu memang kebantu banget sama si library si ini, Tailwind CSS ini. Oke, kalau udah, mungkin ini akan jadi video yang terakhir untuk kelas video belajar Next.js untuk playlist ini. Dan nanti saya bakal coba buat playlist selanjutnya itu untuk materi advance untuk Next.js kayak optimization. Kita bakal bahas SEO, kita bahas juga untuk mungkin deployment juga. Nah, di situ nanti saya buatkan video terpisah. Tapi untuk belajar basic Next.js-nya itu, saya rasa itu udah cukup dan teman-teman bisa explore sendiri. Bisa juga cari website yang bisa di-clone gitu ya untuk dibuatkan project sementara. Oke, terima kasih yang udah menonton.